Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pengawasan audit di lembaga keuangan syariah yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Ira Anggrini Deci, NIM 1814-200172. Yang kedua ada Anissa Fitri Ramadan, NIM 1814-202188, dan Muhammad Fajar Adi Nugroho 1814-202181. Pertama yang saya bahas di sini yaitu konsep pengawasan lembaga syariah. Yang pertama ada definisi pengawasan lembaga syariah. Apa sih pengawasan syariah itu? Pengawasan adalah aktivitas yang dilaksanakan guna menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan dalam pandangan Islam atau pengawasan syariah dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah dan membenarkan yang baik. Selanjutnya ada pengaturan pengawasan lembaga syariah dalam PBI nomor 735 PBI 2005, perubahan atas nomor 624 PBI 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bahwa setiap bank syariah pada dasarnya wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya. Selanjutnya ada tugas utama Dewan Syariah Nasional. Tugas utama Dewan Syariah Nasional mengacu pada Keputusan DSN nomor 1 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI, meliputi yang pertama yaitu menumbuh kembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Anissa Fitri Ramadan. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kedua, kerangka audit syariah. A. Kerangka kerja audit. Kerangka kerja audit syariah, kegiatan audit di bank syariah terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama, audit internal yang dilakukan oleh auditor internal bank syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada salah saji yang bersifat material. Yang kedua, audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari pihak luar bank syariah seperti BI atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratan dari hasil audit internal. Yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Yang B, landasan pelaksanaan audit syariah. Landasan syariah dari pelaksanaan audit adalah Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membaca suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Dan tabayun artinya memeriksa dengan teliti agar semua informasi akurat dan memiliki kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang C, tujuan audit syariah. Tujuan audit syariah adalah memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Yang pertama, pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur-unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, pemeriksaan akunting dalam aspek produk baik sumber dana maupun pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash basis secara real.
Yang kelima, pengakuan beban secara accrual basis dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Yang keenam, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Yang ketujuh, ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Yang D, praktik audit dan pengawasan syariah. Pertama, praktik audit syariah. Auditor eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan opini atau pendapat, terutama laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan menggunakan prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum. Yang kedua, pengawasan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Garas dan Pierce tahun 2010 menyebutkan bahwa pengawasan syariah merupakan komponen penting dari struktur tata kelola lembaga keuangan syariah. Masuknya Dewan Pengawasan Syariah ke dalam struktur tata kelola internal lembaga tidak diragukan lagi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Adi Nugroho. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu standar auditing AOV dan tahapan audit di lembaga keuangan syariah. Standar Auditing AOV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution mengeluarkan dan mengesahkan standar audit yang berlaku di lembaga keuangan syariah, termasuk pada bank yang banyak diacu di berbagai negara. Standar Auditing AOV untuk audit pada lembaga keuangan syariah mencakup 5 standar audit, yaitu yang pertama ada tujuan dan prinsip atau Objective and Principle of Auditing, yang kedua ada laporan auditor atau Auditor's Report, yang ketiga ada ketentuan keterlibatan audit atau Term of Audit Engagement, yang keempat ada lembaga pengawasan syariah atau Syariah Supervisory Board, yang kelima ada tinjauan syariah atau Syariah Review. Baik, selanjutnya ada standar auditing AOV. Di sini ada tujuan dan prinsip. Tujuan audit laporan keuangan yaitu memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktik di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan. Selanjutnya ada pun prinsip etika profesi, yaitu meliputi kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja hati-hati, dan menjaga kerahasiaan audit. Pembahasan selanjutnya yaitu laporan auditor. Elemen dasar dari laporan auditor mencakup judul, alamat, paragraf, pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf atau gambaran dari audit, acuan ACV, dan standar nasional yang relevan atau praktik. Laporan auditor harus menggambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada pengujian pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung di sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan. Yang kedua ada penilaian atau penaksiran pada prinsip akuntansi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan. Yang ketiga ada penilaian perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan. Yang keempat ada pengevaluasian presentasi laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada keterlibatan audit. Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian audit. Istilah setuju di sini perlu disampaikan dalam surat penugasan audit sesuai kontrak. Isi dasar surat perjanjian adalah dokumen surat penunjukan dan penegasan terhadap tanggung jawab auditor untuk klien dalam setiap laporan yang akan diberikan oleh auditor. Baik, selanjutnya ada tahapan audit syariah. Tahapan audit syariah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan audit harus disusun dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi organisasi yang akan diauditnya. Dalam hal ini, auditor internal harus memanfaatkan output dari hasil penilaian risiko dalam perencanaan program audit. Oleh karena itu, auditor harus memahami proses dan alat yang digunakan dalam penilaian risiko tersebut. Penilaian risiko adalah kegiatan identifikasi dan analisis terhadap risiko yang relevan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi sebagai dasar untuk menentukan cara pengelolaan risiko tersebut. Penilaian risiko penting dilakukan karena kondisi perekonomian, industri, regulasi, dan operasional organisasi yang terus berubah. Baik, selanjutnya yang kedua itu pengujian. Dalam menyusun rencana audit secara menyeluruh,
Auditor memiliki 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan layak untuk disajikan. Prosedur pemahaman atas pengendalian internal terdiri dari 5 jenis prosedur audit yang berhubungan dengan pemahaman auditor atas pengendalian internal. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperbaharui dan mengevaluasi pengalaman sebelumnya auditor dengan auditan. Yang kedua, melakukan wawancara dengan pegawai auditan. Yang ketiga, membaca manual sistem dan kebijakan auditan. Yang keempat, memeriksa dokumen dan catatan. Yang kelima, mengamati kegiatan dan operasional auditan. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.